Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelas B, semester 2, S1 Ilmu Keperawatan, akan mempersembahkan role play pengkajian medikal bedah, yaitu sebagai dokter Arum, suster 1 Musdalifah, suster 2 Kiki, klien Irma, kakak klien Rizka, narasi Septi, dan editor Sharon. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persembahkan. Tuan Nur, 29 tahun, adalah seorang pekerja proyek bangunan. Kalian seorang perawat klinis yang bisa memberikan 12 Sejak 2002 lalu, kalian mengeluh sesak, batuk berdahak, anoreksia, dan cepat lelah saat beraktivitas atau saat bekerja. Riwayat bronkitis, kalian masih muda, dan kalian mengatakan jika ada ibu kalian memiliki riwayat penyakit asma. Pada saat pengkajian didapatkan hasil pemeriksaan kesadaran kompas dan mum lemah, tekanan darah 130/90 mmHg, nadi 72 kali per menit, pernapasan 30 kali per menit. A. Fase prainteraksi. Dokter memeriksa rekam medis klien terlebih dahulu untuk menyiapkan diri sebelum masuk ke suster dan melakukan pemeriksaan pada pasien. Dokter juga melakukan percakapan dengan suster untuk mendiskusikan masalah klien. Silahkan, dokter. Pasien kamar 1 ini sesak nafas ya, suster? Iya dok, pasien mengeluh sesak sejak 1 bulan yang lalu. Nah sekarang pasien terpasang oksigen 2 liter per menit. Riwayat bronkitis waktu masih muda juga, dok. Baiklah, mari kita ke ruangan pasien, sus. Saya yang akan ikut ya dok. Baiklah. Orientasi. Pagi hari pukul 8.30. Dokter beserta suster 1 masuk ke kamar 1 tempat Tuan W dirawat. Tampak Tuan W sedang berbaring dengan terpasang infus RL20 TPM di tangan kiri dan terpasang oksigen kanul 2L per menit dengan ditemani istrinya. Silahkan, dokter. Assalamualaikum, selamat pagi, Ibu. Waalaikumsalam, selamat pagi juga, dok. Perkenalkan, nama saya Dr. Arum dan ini Suster Musdalifah. Kami yang akan merawat Ibu selama Ibu berada di rumah sakit ini. Apa benar ini dengan Ibu Irma? Iya, benar. Riz, kowe toh? Kok aku? Irma masih ada lanjutan nih loh. Irma Jiono dan kakak saya namanya. Masa? Piye, sing. Iya benar, ini kakak saya, ngono. Namanya Rizka, terus dokter tersenyum. Bagaimana keadaan Ibu hari ini? Masih sesak dan batuk, dokter. Adik saya juga makin lemas, dok. Nafsu makannya juga semakin menurun. Kapan terakhir Ibu makan? Kemarin, dok, itu pun porsi sedikit, dokter. Tadi malam saja adik saya tidak bisa tidur, dok. Perawat ini mencatat keluhan yang dikatakan adik. Apa masih ada keluhannya lainnya? Batuk, dokter, saya merasa leher saya penuh dengan lendir. Namun pada saat batuk hanya sedikit lendir yang keluar. Baiklah kalau begitu, saya akan melakukan pemeriksaan pada daerah dada dan punggung Ibu. Apakah Ibu bersedia? Silakan, dokter. Fase kerja. Adik bisa duduk.
karena dokter akan memeriksa dada dan punggung adik. Mari saya bantu, Dik. Klien tampak dibantu memperbaiki posisinya dengan posisi duduk dengan dibantu oleh suster dan istrinya. Dokter tampak memasang stetoskop dan memulai pemeriksaan auskultasi paru. Silakan dokter. Tarik nafas dalam dengan mulut terbuka, Ibu. Boleh tangan kanannya diangkat, Ibu. Setelah memeriksa daerah dada bagian dokter selanjutnya memeriksa bagian punggung klien. Iya, sudah Ibu. Silakan berbaring lagi. Musdalifah tampak membantu klien memperbaiki posisinya seperti posisi semula. Bagaimana posisinya, Dik? Sudah lebih baik, Suster. Ibu merokok. Iya, Suster. Iya, dokter. Dokter. Iya, dokter. Iya, dokter. Adik saya perokok aktif. Biasa 2 bungkus per hari. Kalau begitu, sekarang jangan merokok dulu ya, Bu. Ibu pasti tahu kalau rokok dapat memperparah kondisi Ibu. Tuh, Dek, makanya kalau dikasih tahu dengerin. Bagaimana nih, dokter? Dokter tampak menulis hasil pemeriksaan, itu terdengar bunyi ronki dan bunyi pernapasan penuh lendir dan tindakan yang akan dilakukan oleh Dokter Arum. Begini, Ibu, memang benar jika paru-paru Bapak ini sekarang penuh dengan lendir. Jadi, untuk mengurangi lendir, tadi Ibu akan di nebulizer atau diasap dan di suction atau dihisap lendirnya agar Ibu merasa lebih nyaman. Apakah Ibu keberatan? Tidak, dokter. Lakukan yang menurut dokter baik. Yang penting adik saya bisa segera sembuh. Baiklah, sebentar Suster Musdalifah akan menjelaskan kepada Ibu tentang prosedur yang akan dilakukan dengan lebih jelas. Saya permisi dulu ya Ibu, jika ada sesuatu silakan segera hubungi Suster dan semoga lekas sembuh. Iya, dokter. Terima kasih banyak. Dokter Arum tampak meninggalkan ruangan dan Suster Musdalifah melanjutkan tindakan yang diinstruksikan oleh Dokter Arum. Silakan Suster Musdalifah. Nah, Bu, sekarang saya akan menjelaskan tentang tindakan yang akan saya lakukan. Namun sebelumnya saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu ya, Bu. Nama saya Musdalifah, biasa dipanggil Musdalifah. Saya mahasiswa S1 Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Semarang yang akan bertugas merawat Ibu di hari ini. Apakah Ibu bersedia? Iya, silakan, Suster. Baiklah, Bu. Saya akan menjelaskan tujuan dari tindakan yang akan saya lakukan. Di antaranya nebulizer dan suction. Nebulizer itu atau asap bertujuan untuk mengencerkan lendir di paru-paru adik, dan suction untuk mengencerkan suction atau penghisapan bertujuan untuk menghisap lendir supaya adik merasa nyaman, terutama saat bernafas dan menelan. Bagaimana, Adik? Apakah bersedia? Iya, silakan. Iya, silakan, Suster. Baiklah, saya akan mengambil alat dan bahan yang dibutuhkan untuk tindakan tersebut. Saya akan kembali dalam waktu 20 menit bersama dengan rekan saya ya. Baik, Suster. Dokter Musdalifah meninggalkan ruangan tuan dan ke nurse station untuk mengambil alat dan bahan yang akan digunakan untuk tindakan ke suster. Tuan Wahyu diinstruksikan nebulizer dan suction oleh Dr. Wilda. Iya, saya sudah diberitahu oleh Dokter Arum mengenai hal tersebut.
Ini alat dan bahannya sudah saya siapkan. Mari kita ke kamar Tuan Irma untuk melakukan tindakan tersebut. Baiklah. Suster Musdalifah dan Suster Kiki datang kembali ke ruangan Tuan Wahyu dengan membawa alat dan bahan yang akan dibutuhkan untuk melakukan tindakan. Assalamualaikum, Bu. Saya datang kembali bersama dengan rekan saya. Assalamualaikum, Bu. Perkenalkan, saya Suster Kiki, rekan dari Suster Musdalifah. Saya juga akan membantu Ibu dalam melakukan tindakan yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Suster Musdalifah. Apakah Ibu tidak keberatan? Tidak sama sekali, Suster. Baiklah, kalau begitu bisa saya mulai sekarang, Ibu. Iya, Suster, silahkan. Mari saya bantu atur posisi yang nyaman bagi Ibu. Saya sudah memasukkan cairan NaCl sebagai pelarut atau pengencer lendir. Sebentar, masker yang ini saya pasang di mulut Ibu dan usahakan Ibu hirup asap yang keluar dari alat ini ya, Bu. Asap tersebut adalah obat untuk mengencerkan lendir Ibu. Ibu mengerti? Kalian mengangguk tanda mengerti. Silakan Suster Kiki. Sambil melepas nasal kanul di hidung Ibu dan memasang masker yang terdapat pada hidung klien. Setelah posisi masker baik dan nyaman bagi pasien, maka nyalakan mesin pada nebu dengan menghubungkan dengan listrik. Silakan. Setelah obat habis, Suster Kiki melepaskan masker pada nebulizer dan mengambil tisu untuk membersihkan mulut klien yang basah karena tindakan nebulizer tadi. Suster Kiki mengembalikan klien ke posisi semula dan memasang kembali nasal kanul. Bagaimana setelah dilakukan tindakan tadi, Bu? Saya merasa agak lega, Suster. Apakah Ibu merasa lendirnya akan keluar? Ya, Suster, tapi kenapa lendirnya tidak keluar pada saat saya batuk? Kemarin saya batuk dan lendir keluar hanya sedikit, tapi saya merasa kalau banyak lendir di leher saya. Nah, maka dari itu, Ibu Dr. Arum menganjurkan Ibu untuk disasken. Suster Musdalifah sudah menjelaskan tujuan dari saksian atau penghisapan itu apa. Iya kan, Ibu? Iya, Suster. Kalau begitu, kapan adik saya akan dihisap lendirnya, Suster? Iya, sebentar lagi, Adik. Suster Musdalifah yang akan melakukannya. Boleh saya membantu Ibu dengan melakukan tindakan suction? Baiklah, Bu. Saya akan memulainya ya. Ibu, saya bantu dengan posisi setengah duduk atau duduk dengan kepala menoleh ke samping ya, Bu ya. Mari saya bantu. Suster Musdalifah menempatkan handuk di bawah dagu klien. Suster Musdalifah melakukan tindakan section sesuai dengan protap yang ada. Beberapa saat kemudian setelah tindakan section selesai dilakukan. Silakan Suster Musdalifah. Saya bantu kembali ke posisi sebelumnya, Dik. Membantu klien memperbaiki posisinya dan memasang kembali nasal kanul.
Suster Kiki membereskan alat yang sudah digunakan untuk tindakan tadi. Fase terminasi. Dokter Arum datang kembali ke ruangan Ibu sambil tersenyum. Nah, sekarang bagaimana perasaannya, Dik, setelah kami lakukan tindakan tadi? Saya merasa agak lega, suster. Alhamdulillah, kalau seperti itu. Kapan kira-kira adik saya bisa melepas oksigennya, dokter? Kalau Ibu sudah merasa tidak sesak lagi atau merasa sesaknya sudah berkurang, Ibu bisa melepasnya, tapi jangan lupa untuk memberitahu perawat kalau oksigennya akan dilepas. Baiklah, dokter. Kalau begitu, kami pamit ya Ibu. Selamat beristirahat dan semoga cepat sembuh. Terima kasih, suster, dokter. Suster dan perawat meninggalkan ruangan Tuhan dan membereskan alat yang digunakan. Perawat melakukan dokumentasi kegiatan yang sudah dilakukan. Baik, sekian pertunjukan atau penayangan role play dari kelompok kami. Mohon maaf jika masih banyak terdapat kesalahan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.